Provinsi Jawa Barat ini terus melakukan pencegahan terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir ini, karena memang setiap tahun datanya ini terus meningkat, di mana pada tahun 2024 kasus perdagangan orang atau TPPO ini tercatat ada sekitar 29 kasus, kemudian di tahun 2025 ini meningkat 2 kali lipat atau 110%, ini sebanyak 50 kasus, dan di tahun 2026 ini sampai pertengahan Juni 2026 itu sudah sebanyak 60 kasus tindak pidana perdagangan orang, dan kasus ini diprediksi akan terus meningkat sampai Desember mendatang, karena memang masih ada waktu 6 bulan bagi Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencegahan agar angka tersebut tidak lagi meningkat. Dan salah satu langkah yang diambil adalah membuat gugus tugas pencegahan TPPO. Demikian, kembali ke studio. Kejahatan tindak pidana perdagangan orang, TPPO, di Provinsi Jawa Barat menjadi yang tertinggi di Indonesia, Kamis, 30 Juli 2026. Kasus tertinggi nomor 2 diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, dan ketiga serta keempat adalah Jawa Timur Jawa Tengah. Menurutnya, di tahun 2026 ini angka permohonan akan terus meningkat sampai bulan Desember mendatang. Ia mengaku, jumlah tersebut bakal meningkat secara drastis pada bulan Agustus, September, hingga Oktober 2026 mendatang. Kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Kamis, 30 Juli 2026. 2024 kita mencatat ada 576, 2025 ada 554, dan 2026 sampai dengan bulan Mei itu sudah sekitar 132. Nah, ini baru pertengahan bulan, data ini data sampai dengan bulan Mei 2026. Dan permohonan perlindungan TPPO ke LPSK jumlahnya fluktuatif, dalam arti kalau sekarang bulan 2026 masih sekitar di bawah 150, bisa jadi nanti bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober meningkat tajam. Itu masih dimungkinkan. Itu mengenai data permohonan perlindungan. Dari data permohonan perlindungan seperti itu, kita mencatat bahwa daerah asal tertinggi itu masih dipegang oleh Provinsi Jawa Barat. Jadi tepat sekali ini kehadiran Dr. Siska, ya, mewakili Pak Gubernur Jawa Barat untuk hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua itu berasal dari NTT, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang ketiga itu Jatim dan Jateng. Tentu ini data yang masuk ke LPSK ya. Bisa jadi data ini berbeda dengan data perlindungan atau korban TPPO yang ada di kementerian lembaga lain. Demikian teman-teman. Terima kasih Pak Anton. Pak Ketua berkenan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, DP3 AKB, Provinsi Jawa Barat Siska Gervianti mengatakan, sejak tahun 2024 lalu, pihaknya menerima permohonan sebanyak 29 kasus. Kata Siska di LPSK, Kamis, 30 Juli 2026. Kami memang mendapatkan pelaporan TPPO setiap tahun sama dengan LPSK, trennya meningkat Pak. Dari 2024 itu sebanyak 29 kasus pelaporan, dan sampai saat ini kalau orangnya sudah kembali Pak, tapi pendampingan masih berlangsung. Trauma juga masih kita dampingi. Di 2025 kasusnya naik menjadi 59, dan itu juga sudah kita tangani, tapi pendampingannya masih juga berlangsung Pak. Karena kalau kasus TPPO biasanya ada kekerasan dan lain sebagainya, itu masih berjalan pendampingannya. Di tahun 2026 sampai dengan Juni kemarin ada 60 kasus yang sedang kami tangani. Dan yang terakhir yang 13 warga Jawa Barat yang dari Sika, kemarin baru minggu lalu kami dampingi sidangnya Pak. 13-nya kami hadirkan. Juga terima kasih Pak Ketua sudah mendampingi dari LPSK sehingga proses persidangan berjalan lancar. Jadi ini on progress semua Pak, kasus yang berjalan, beberapa
moratorium untuk PMI yang berangkat, kalau perempuan yang masih punya anak balita ditahan dulu. Jangan lupa subscribe ya.